Apakah kamu pernah malas mengerjakan sesuatu, padahal kamu sudah tahu hal itu sangat bermanfaat dan penting untuk dikerjakan? Di video kali ini, kita akan mengungkap misteri mengapa ini bisa terjadi dan bagaimana strategi melawannya. Walau hanya sekitar 2% dari berat badan, otak menghabiskan seperempat total energi tubuh. Dan menariknya, otak hampir tidak bisa mengurangi konsumsi energi, bahkan saat istirahat. Setiap kali kamu mau melakukan sesuatu, otak bertanya secara bawah sadar, berapa energi yang dikeluarkan, apa hasilnya, apakah sepadan. Jika membutuhkan energi yang besar, hasilnya jauh, tidak memberi kepuasan cepat, otak akan mengaktifkan sinyal penolakan, karena secara alami otak memang menghindari beban untuk berpikir. Pada tahun 1954, dua ilmuwan bernama Olds dan Milner menemukan bahwa dopamin adalah zat kimia di otak yang berperan penting dalam motivasi dan hadiah. Ketika kita melakukan sesuatu yang menyenangkan, otak melepaskan dopamin yang membuat kita merasa puas dan termotivasi untuk melanjutkan. Rasa malas bisa muncul ketika otak tidak merasakan cukup imbalan dari tugas yang kita kerjakan. Jika usaha terasa tidak sebanding dengan hasil, dopamin tidak dilepaskan dalam jumlah yang cukup, dan kita pun kehilangan dorongan untuk melanjutkan. Inilah sebabnya, walaupun kita sudah tahu sesuatu itu penting, tetap saja tidak ada tenaga untuk memulainya. Kebanyakan orang tidak kekurangan motivasi, otaknya hanya butuh penyaluran sinyal yang tepat. Tapi kabar baiknya, ada cara untuk melawan rasa malas ini. Pertama, dengan teknik 5 menit. Katakan ke otak, aku cuma mengerjakan ini 5 menit. Setelah itu, boleh kau berhenti. Saat sudah memulai, dopamin akan perlahan ikut naik, dan seringkali kita justru merasa lebih mudah untuk melanjutkan. Kemudian, pecah pekerjaanmu sampai terasa murah energi. Daripada menargetkan baca buku 1 jam, lebih baik memecahnya menjadi beberapa sesi kecil. Misalnya, satu sesi 10 menit saja, dibuat menjadi 6 sesi. Di antara sesi, kamu boleh istirahat, misalnya membuat teh, jalan sebentar, atau mendengarkan podcast 5 menit. Tapi ingat, hindari aktivitas dengan lonjakan dopamin tinggi, seperti bermain game atau scroll YouTube lama, karena itu bisa membuatmu kebablasan. Jangan membuka Instagram, YouTube, TikTok, dan media sosial lain sebelum to-do list utama dikerjakan, karena lonjakan dopamin awal akan mengganggu keseimbangan hormon ini dan membuat tugas penting terasa makin berat. Jika tugas sudah dipecah menjadi sesi-sesi kecil, berikan hadiah kecil di antara interval seperti yang disebutkan sebelumnya. Jaga juga dopamin alami dengan tidur yang cukup, menghindari begadang, aktivitas fisik ringan, dan sinar matahari pagi. Ubah tugas dari yang abstrak menjadi nyata dan terukur. Yang ditulis di jadwal harianmu adalah proses, bukan hasil. Contoh, membaca buku 10 menit dan bukan paham satu buku. Lingkungan sangat mempengaruhi motivasi. Matikan notifikasi ponsel, jauhkan TV, dan pilih tempat yang sudah identik dengan fokus, seperti perpustakaan yang identik untuk belajar. Otak akan merespon tempat sesuai dengan fungsi yang sering diasosiasikan dengannya, dibandingkan belajar di kamar, sendirian, lelah sedikit lalu lebahan di kasur, yang justru memudahkan penurunan kesadaran. Dan jangan lupa, kelilingi dirimu dengan orang-orang yang positif. Bergaul dengan mereka yang semangat bisa membuatmu ikut termotivasi. Suatu hari, kamu akan sadar keputusan kecil yang kamu ulang setiap hari secara konsisten dapat berdampak signifikan dalam kehidupanmu. Kalau hari ini masih terasa berat,
Jangan putus asa, paksa diri untuk terus melangkah ke arah yang positif secara perlahan.